Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim oposisi ingin menjelaskan terkait mosi yang ada pada pagi hari ini, yakni pemerintah akan memberikan pengurangan pelayanan kuratif kepada pelaku kejahatan kriminal pada saat masa pandemi ini, semisal menimbun masker, menimbun hand sanitizer dan sebagainya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam kondisi seperti ini pandemi semakin menjadi-jadi, pandemi semakin lama semakin tidak bisa dikendalikan, dan hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat, menimbulkan kegelisahan bahwasanya mereka belum bisa mempertahankan diri mereka masing-masing, baik dari segi finansial maupun dari segi kesehatan, segi perlindungan diri dan lain sebagainya. Sehingga hal ini memicu tingkah laku mereka untuk melakukan berbagai hal supaya bisa bertahan hidup di dalam masa pandemi seperti ini. Banyak sekali yang melakukan tindak penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer dan sebagainya demi menjaga kestabilan ekonomi mereka masing-masing ataupun menjaga kestabilan hidup mereka masing-masing, kestabilan kesehatan. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena memang kondisinya sangat sulit dan semacam nafsu atau memang dorongan dari diri manusia seperti itu ketika ada masa-masa sulit seperti ini. Kita bisa melihat bahwasanya dari sisi sini ini merupakan tindak kriminal yang berasal dari sebuah hal yang di masa-masa sulit seperti ini. Namun bukan berarti kita bisa mewajarkan hal seperti ini, bukan. Sehingga kita ingin memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan kriminal tersebut dengan cara memberikan pengurangan perawatan kuratif. Akan tetapi apakah benar pengurangan penanganan kuratif ini bisa benar-benar efektif bagi pelaku kejahatan ini, ataukah nanti malah mau menyebabkan masalah yang lainnya? Nah, kita tahu sendiri bahwasanya mereka memang benar-benar jahat, dan kita tahu bahwasanya tujuan pemerintah adalah untuk memberikan efek jera. Bahwasanya ketika kita memberikan hukuman seperti itu, maka bisa jadi mereka akan semakin sakit, atau bisa jadi mereka katakanlah kasarannya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, sehingga hal ini bisa menimbulkan ketakutan ataupun efek jera bagi si pelaku kejahatan kriminal tersebut. Namun apakah hal ini benar-benar efektif dan bisa memberikan solusi di saat kita sangat benar-benar di dalam kondisi yang sulit seperti ini, di mana finansial sangat kurang dan kita butuh perlindungan kesehatan, tetapi pemerintah malah mengurangi akses perlindungan kesehatan kepada masyarakatnya. Baik itu bisa jadi dikatakan orang yang kurang baik tingkah lakunya ataupun orang yang juga baik tingkah lakunya. Nah, jika kita menghilangkan pengurangan perawatan tindakan kuratif ini terhadap pelaku tindak kejahatan, bukankah ini malah menyebabkan masalah yang lainnya lagi? Di saat kita kondisi sulit seperti ini, untuk bertahan dalam kondisi finansial yang stabil sangat sulit, untuk bertahan dalam masa-masa kesehatan juga sangat sulit, tapi malah menambah masalah dengan cara memberikan penanganan yang kurang kuratif. Kita tahu bahwasanya kasus pandemi ini semakin lama bukannya berkurang, malah semakin bertambah, sehingga perlu untuk semakin diperketat lagi proses penanganannya. Jika kita memberikan penanganan yang kurang kuratif kepada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, bukankah ini nanti malah takutnya menimbulkan masalah baru, menimbulkan klaster baru? Apalagi mereka notabene-nya orang yang jahat, meskipun kita belum tahu apakah benar-benar orang ini orang yang jahat ataukah orang ini mungkin melakukan strategi yang licik di saat saat seperti ini, kita juga kurang tahu. Bisa jadi dia di masa depan menjadi lebih baik lagi, bisa jadi kan. Sehingga dalam hal kasus ini, apakah hukuman ini benar-benar stabil atau bisa dikatakan tepat sasaran bagi pelaku tindak kejahatan maupun bagi efek masyarakat secara luas? Karena jika tidak dikaji secara lebih serius, bisa jadi menimbulkan masalah yang lebih baru lagi, dan bisa jadi hal ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan, karena kejahatan juga akan terus berjalan baik mereka merasakan efek jera atau tidak. Seperti itu. Jadi hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menerapkan hal ini atau tidak. Terima kasih. Sekian.